Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan melakukan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Keiklau. Saya guru pada program studi Agribisnis Tanam Pangan dan Hortikultura SMK Negeri Sestemian, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita melangkah pada langkah-langkah kerja, saya akan memperkenalkan alat bahan yang dipakai. Yang pertama adalah bahan yang dipakai adalah mawar, batang mawar. Batang mawar yang saya pakai ini adalah mawar hutan. Mengapa saya memilih mawar hutan? Karena mawar hutan dia memiliki kelebihan, yaitu tahan terhadap hama penyakit dan juga memiliki bunga yang sangat banyak. Yang berikut, kenapa saya memilih mawar? Ya, karena mawar dia memiliki bunga yang menghasilkan biji. Jumlah biji yang dihasilkan sedikit dan susah untuk berkecambah. Sehingga mawar ini kalau hendak dikembangkan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar, maka perlu dilakukan dengan cara vegetatif. Salah satunya adalah stek. Nah, pada saat mengambil batang mawar, yang perlu diperhatikan adalah warnanya. Warnanya harus masih kehijauan, ya, tapak hijau. Dan juga pada saat pemotongan itu diusahakan satu batang stek itu memiliki 5 mata tunas. Nah, 5 mata tunas. Dan hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa di dalam pemotongan stek pada bagian pangkal harus dipotong miring untuk kemudian sebagai standar untuk kita mengetahui pangkal dan ujung. Hal yang berikut adalah untuk memperluas daerah perakaran. Ini bahan yang dipakai, bahan pertama. Bahan kedua adalah media tanam. Media tanam ini adalah campuran dari pupuk kandang, tanah, dan sekam bakar yang telah difermentasi kurang lebih 2 minggu. Bahan yang ketiga adalah bawang merah. Bawang merah ini ya dia berfungsi sebagai perangsang, karena di dalam bawang merah ini terdapat hormon perangsang akar yaitu hormon auksin. Nah, dan juga bahan yang berikut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai perangsang, yaitu saya pakai ini Roton F. Nah, Roton F ini dia memiliki fungsi yang sama dengan bawang merah, yaitu memiliki hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Mengapa saya pakai dua bahan ini? Karena untuk memudahkan penonton, supaya jika lo hendak melakukan perbanyakan tanaman dengan cara stek, maka perangsang akar yang bisa dipakai kalau ini adalah tersedia di toko, sedangkan yang ini bawang merah itu terdapat di sekitar kita, jadi mudah untuk kita dapat. Ya. Dan bahan yang berikut adalah ini plastik es, nanti sebentar akan dipakai sebagai penyungkup. Ya, itulah bahan-bahan yang saya pakai. Yang berikut juga ada wadah gelas air mineral, ya, air mineral yang digunakan sebagai wadah. Yang di dalamnya sebelumnya wadah ini sudah dilubangi, ya, sudah dilubangi sehingga pada saat penyiraman terjadi perembesan air lebih. Ya, itu adalah bahan-bahan yang saya pakai. Sedangkan alat yang saya pakai adalah gunting stek, ya, gunting stek. Diusahakan guntingnya harus tajam supaya pada saat pemotongan dia tidak merusak batang daripada mawar. Nah, sebelum kita melangkah kerja kita harus menggunakan APD. Ya, APD yang saya pakai saat ini adalah sarung tangan. Ya, media tanam tadi kita isi dalam
wadah ini bekas air mineral ya, kita isi kurang lebih 90% ya. Kemudian kita mengambil batang mawar yang sudah kita potong ya. Batang mawar ini pada saat kita pengambilannya syaratnya harus satu batang mawar itu memiliki 5 tunas, 5 mata tunas. Dan 5 mata tunas ini nanti sebentar 2-nya kita masukkan ke dalam tanah, sedangkan 3-nya kita tinggalkan di atas sebagai sumber daripada mata tunas. Langkah yang pertama saya akan menggunakan bawang merah sebagai sumber aksinya. Jadi kita balutkan bawang merahnya ya, yang telah diulik. Kita balutkan. Ya. Kemudian kita buat lubang tanam pada wadah yang sudah kita siapkan. Kita tanamnya membuat dia tegak ya. Ya, bisa dimiring, tapi hari ini saya pakai yang tegak. Ya, ini saya memakai roton F. Caranya dicelupkan. Diusahakan bagian yang terpotong tadi dia mengenai suspensi daripada roton F ini. Ini sudah. Kemudian kita buat cara yang sama. Ya, jadi kita tanamnya seberapa saja ya. Ya, setelah kita tanam ya, langkah berikut adalah kita memberikan sungkup ya, menggunakan plastik es. Tujuan pemberian sungkup ini adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi supaya pada saat matahari mengenai bagian bekas potongan ini tidak terjadi penguapan, tapi jumlahnya kurang ya, sehingga tidak terjadi kekeringan pada batang. Ya, kita buat seperti ini sungkup. Ini kita perbanyak mawar ini, kita harus berhati-hati karena mawar ini berduri ya. Jadi dia memang menghasilkan bunga yang enak dipandang, tetapi kalau disentuh maka dia akan menimbulkan celaka, yaitu luka pada kita. Oleh karena itu kita mengerjakannya secara hati, karena kalau kita tertusuk pasti tentunya kita akan luka.
kita pada saat memberikan sungkupnya harus sampai semua plastik ini ya termasuk masuk di, jangan ada yang sisa seperti ini, karena kalau bisa-bisa nanti pada saat angin kencang plastik bisa terbongkar. Ya, setelah kita selesai memberi sungkup, kita akan simpan pada tempat yang nyaman. Woi, yang fotografer nanti kasih dia sertifikasi juga ya. Kasih honor, kasih fotografer itu. Ya, setelah kita susun, ini saya yang wadah sudah ini adalah sudah terisi bawang merah, ya. Saya perbanyak secara vegetatif alami menggunakan umbi lapis. Lalu kemudian kita melakukan penyiraman. Ya, langkah yang perlu kita perhatikan dalam penyiraman ini adalah diusahakan supaya airnya jangan mengenai batang tanaman, ya. Apalagi kalau sudah tumbuh akar, kalau air mengenai batang tanaman maka batang akan goyang, maka tanaman yang sudah tumbuh, mawar yang sudah tumbuh ini dia akan mati. Ya. Ini saja, terima kasih, kita bertemu di video berikutnya.